Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Zara dengan NIM 24005043. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan dan implikasinya dalam pembelajaran. Teori yang pertama yaitu teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia yang mengutamakan motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis yang pada umumnya terjadi pada anak-anak. Tokoh yang mengusung teori perkembangan psikoanalisis adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud membicarakan tentang struktur dasar kepribadian. Kepribadian menurut Freud tersusun dari 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. Adapun tahapan perkembangan kepribadian mencakup 5 fase, yaitu fase oral usia 0 sampai 18 bulan, fase anal usia 18 sampai 3 tahun, fase valis usia 3 sampai 6 tahun, fase laten usia 6 tahun sampai pubertas, fase genital usia pubertas sampai selanjutnya. Implikasi teori psikoanalisis dalam pembelajaran, guru hendaknya memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu 1. Memotivasi peserta didik agar menghargai dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, ada mengembangkan kecerdasan majemuk siswa. Yang ketiga, melakukan analisis kebutuhan terhadap kurikulum dan perangkat pembelajaran. Yang keempat, mengatur dan mengontrol sikap agresivitas siswa dengan cara tidak memberikan hukuman tetapi dilakukan dengan memberi sugesti dan nasihat. Yang kelima, ada menerapkan sistem education for all. Dan yang keenam, mengembangkan kreativitas peserta didik melalui proses pembelajaran yang berbasis aktivitas. Yang kedua yaitu teori behavioristik. Behaviorisme merupakan aliran psikologi yang memandang perlunya perilaku yang dapat diamati. Ciri dari teori behaviorisme antara lain mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian bersifat mekanistik, menekankan peranan lingkungan, dan mementingkan pembentukan respon dan menekankan pentingnya latihan. Adapun tokoh teori behavioristik diantaranya E.L. Torndijk, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. Teori yang dikembangkan 3 tokoh tersebut yaitu teori connections, classic condition, dan teori operant condition. Implikasi dari teori behaviorisme dalam pembelajaran memiliki beberapa prinsip pembelajaran, antara lain 1. Mengikutsertakan peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran hendaknya diberikan dalam bentuk unit-unit kecil. Lalu ada memberikan umpan balik secara langsung terhadap respon peserta didik agar dapat diketahui benar dan tidaknya respon tersebut. Dan yang keempat, ada memberi penguatan yang positif berupa reward kepada peserta didik daripada penguatan negatif berupa punishment, mengedepankan pembiasaan dan pengulangan. Yang ketiga yaitu teori kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentan kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Salah satu tokoh yang meneliti perkembangan kognitif adalah Jean Piaget. Ada tiga kunci pokok yang berkaitan dalam proses pembelajaran, yaitu asimilasi, yang kedua ada akomodasi, dan yang ketiga ada ekuilibrasi. Piaget membagi proses perkembangan kognitif ke dalam 4 tahapan, yaitu sensori motorik, yaitu usia 0 sampai 2 tahun, pra-operasional usia 2 sampai 7 tahun, operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun, operasional formal usia 11 sampai 15 tahun. Implikasi teori perkembangan kognitif dalam pembelajaran antara lain ada 1. Guru hendaknya memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak dan tidak sekedar pada hasilnya. Yang kedua, guru mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, ada guru memaklumi akan adanya perbedaan individu dalam hal kemajuan. Yang keempat yaitu teori humanistik. Psikologi humanistik merupakan psikologi kemanusiaan yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Salah satu tokoh humanis adalah Abraham Maslow. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis, meliputi kebutuhan fisiologis. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan rasa aman, cinta, dan kasih sayang, penghargaan, rasa bebas, dan aktualisasi diri. Kebutuhan hierarkis dasar manusia tersebut berimplikasi dalam proses pembelajaran. Guru dituntut memberikan kebutuhan dasar peserta didik dalam mengajar seperti kondisi siswa, karakteristik individu siswa, minat, dan motivasi.
Sekian penjelasan dari saya mengenai teori perkembangan dan implikasinya dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.